原もうぼーっとしない。ことでもジョージさんなんですけど。本庄司さんじゃ結婚しませんか。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kekkonsuru Hontou Desu episode pertama. Anime ini mengisahkan seorang pemuda kantoran bernama Ohara yang kini bekerja di sebuah biro jasa travel. Suatu ketika kantor dari Ohara akan membuka cabang di Alaska dan akan dipilih salah satu karyawan jomblo untuk ditempatkan di sana. Dan meski Ohara di sini juga jomblo, namun ia merasa keberatan jika dirinya harus dipindahkan ke tempat yang jauh tersebut. Hingga tiba-tiba Ohara dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang hendak mengajak Ohara menikah dengan dirinya. Ohara yang tahu pun tentu merasa bimbang apakah dirinya harus menerima tawaran ajakan menikah dari wanita tersebut sehingga dirinya tidak perlu lagi pergi ke Alaska. Mau tahu kisah lengkapnya, simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan suasana kantor dari Ohara yang bernama GTC, yang mana di sana akan menyediakan berbagai layanan yang tentunya berhubungan dengan traveling kemanapun. Lalu setelahnya kita diperlihatkan MC kita yakni Ohara yang kini tengah dibentak oleh bosnya yakni Kurokawa karena Ohara yang tidak mendengar panggilan dari Kurokawa. Dan setelah Kurokawa pergi, rupanya Ohara orangnya agak telat mikir, terutama jika dirinya tiba-tiba diajak ngobrol dengan seseorang. Lalu di saat Ohara yang tengah melamun, tiba-tiba ia mendapatkan tatapan sinis dari seniornya yang bernama Rika. Seketika Ohara pun di sini kembali fokus kerja karena ia tidak ingin dipandangi terus-terusan oleh senpainya tersebut. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ohara yang kini tengah pulang ke kosannya seperti biasanya. Dan karena Ohara adalah seorang jomblo, di sini ia pun menghabiskan waktu luangnya dengan ia yang menonton TV seorang diri. Namun untungnya Ohara baru saja memungut kucing liar tempo lalu, sehingga membuat Ohara pun di sini merasa agak tenang karena ia mendapatkan teman baru di kosannya. Hari esok pun tiba. Di saat kantor Ohara yang sedang bersih-bersih, lagi-lagi Ohara mendapatkan tatapan sinis dari Rika, sehingga Ohara pun di sini harus kembali fokus dalam bersih-bersih. Dan ternyata sebenarnya Rika sendiri tidak ada niatan untuk menatap Ohara karena sejak awal Rika memang memiliki wajah datar dan juga dingin. Dan karena Rika sendiri juga jarang bicara dengan orang lain, sehingga ia juga kesulitan untuk bersikap, terutama ketika dirinya bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Kemudian kini kita diperlihatkan Rika yang kini baru saja pulang dari tempat kerjanya. Dan ternyata di balik sikap pendiam dari Rika, rupanya Rika punya ketertarikan pada sebuah peta dan ia akan sangat antusias jika melihat berbagai tempat yang ada pada peta tersebut. Hari esok pun tiba. Saat ini Kurokawa memberikan pengumuman kepada karyawannya bahwa kantor pusat mereka akan membuka cabang baru yang berlokasi di Amerika Utara atau lebih tepatnya di daerah Alaska. Dan salah satu karyawan di sini akan dikirim ke sana, terutama bagi mereka yang statusnya masih jomblo. Yang mana karena lokasinya yang sangat jauh, maka akan diutamakan bagi karyawan yang belum berkeluarga. Sontak para pegawai pun di sini merasa bimbang dengan keputusan tiba-tiba dari kantor pusat. Lantas di sini Ohara meminta izin untuk tidak bisa ke Alaska dengan alasan dirinya yang punya seekor kucing di kosannya yang mungkin tidak akan cocok dengan suasana dingin di Alaska. Seketika Kurokawa pun tak habis pikir dengan Ohara dan ia tentu tidak mau tahu karena kucing tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bisa pergi. Lalu di sini Kurokawa meminta karyawannya untuk berpikir matang-matang dan harus ada dari mereka yang harus pergi ke kantor cabang Alaska. Lalu setelahnya para karyawan terlihat kebingungan karena mereka akan ditempatkan di Alaska selama 3-4 tahun.
Lantas di sini rekan Ohara memberi sebuah usul bahwa yang jomblo harus segera menikah saja karena yang diutamakan pergi adalah mereka yang belum berkeluarga. Ohara yang mendengarnya pun di sini merasa tak mungkin bagi dirinya, yang mana karena ia sendiri tidak terlalu pandai dalam bergaul dengan seorang wanita, sehingga tentunya sulit bagi dirinya untuk tiba-tiba menikah dengan seseorang. Kemudian kini kita diperlihatkan Ohara yang juga merasa keberatan untuk pergi ke Alaska, yang mana meski ia memang suka dengan suasana alam yang baru, namun karena Rika tidak pandai berbicara dengan orang lain, terutama nantinya dirinya pasti akan berbincang dengan bule, sehingga tentunya membuat Rika pun di sini jadi kerepotan. BTW Onesan ini ngapain pose kayak gini? Bikin penonton gagal fokus dengan pose dari Onesan ini. Hari esok pun tiba, dan berhubung hari ini sedang libur, kini Ohara sedang pergi jalan ke taman bersama dengan kucingnya. Kucing dari Ohara di sini ia beri nama Kama. Lalu ketika Ohara hendak melewati jembatan kecil, di sini Ohara kebetulan bertemu dengan Rika yang juga sedang berada di taman tersebut. Lalu ketika mereka yang tengah berpapasan, di sini Ohara membuka perbincangan dengan Rika bahwa dirinya berencana untuk berhenti kerja dari kantornya, yang mana karena Ohara kasihan dengan nasib kucingnya yang baru ia pungut, sehingga ia pun memilih untuk resign dari tempat kerjanya. Dan karena mungkin Ohara tidak akan bertemu lagi dengan Rika, sehingga Ohara di sini berniat untuk memberi salam perpisahan kepada Rika. Lalu ketika Ohara yang balik badan, tiba-tiba Rika mengatakan kepada Ohara bahwa dirinya ingin untuk mengajak Ohara menikah dengan dirinya. Spontan Ohara yang mendengarnya pun di sini merasa sangat terkejut dengan yang baru saja dikatakan oleh Rika. Dan ternyata di sini Rika hanya ngajak Ohara pura-pura nikah agar mereka tidak dipindah kerja ke Alaska. Dan karena mereka sama-sama tidak mau pindah ke Alaska, maka akan lebih baik jika mereka pura-pura alasan akan segera menikah. Dan karena perpindahannya akan dilakukan setahun lagi, maka mereka hanya perlu pura-pura nikah sampai waktu perpindahan tersebut telah berakhir. Ditambah lagi karena mereka sama-sama orang yang tidak mencolok, sehingga rencana ini akan mungkin cukup berhasil dilakukan mereka berdua. Ohara yang tahu pun di sini merasa bahwa yang dikatakan Rika cukup masuk akal agar mereka tidak dipindah kerja ke Alaska. Namun yang jadi masalah karena Ohara juga jarang berbincang dengan Rika, sehingga tentu membuat Ohara jadi agak kesulitan untuk menjalankan rencana nikah palsu tersebut. Namun karena hanya ini satu-satunya cara agar tidak dipindahkan ke Alaska, sehingga kini Ohara pun menerima tawaran nikah dari Rika. Lalu keesokan harinya, Ohara dan Rika pun pergi menemui Kurokawa untuk mengabari bahwa mereka berdua akan melaksanakan pernikahan. Dan tak disangka di sini Kurokawa malah merasa sangat senang karena melihat dua karyawan pendiamnya yang tiba-tiba memutuskan untuk saling menikah. Dan melihat sikap dari Kurokawa, di sini Rika pun merasa yakin bahwa rencana nikah palsu mereka pasti akan berhasil. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Ohara dan juga Rika yang kini diminta Kurokawa untuk datang menuju ke resto biasanya setelah Ohara dan Rika yang diberi tugas lembur oleh Kurokawa. Lalu setibanya Ohara dan Rika di resto tersebut, rupanya Kurokawa dan pegawai yang lain sengaja membuat pesta kecil-kecilan untuk merayakan atas rencana pernikahan dari Ohara dan juga Rika. Dan ternyata alasan tadi Kurokawa memberi tugas lembur kepada Ohara dan juga Rika karena ia ingin menyiapkan pesta ini untuk mereka berdua. Seketika Ohara dan Rika pun di sini jadi merasa bimbang karena mereka sama-sama tak menyangka bahwa agenda palsu mereka akan dirayakan oleh rekan-rekan kantor mereka. Dan karena sudah terlanjur, di sini Rika pun menikmati pesta ini agar rekan-rekan yang lain tidak merasa curiga. Hari pun semakin larut, karena tadi Rika terlalu banyak minum, sehingga kini membuat Rika pun jadi mabuk karena menuruti pesta dari rekan-rekan kerjanya. Ohara yang tahu pun di sini merasa agak bersalah, yang mana ia malah membiarkan Rika mabuk seorang diri demi bisa menutupi rencana nikah palsu dari mereka berdua. Lantas karena status mereka yang hanya pura-pura nikah, sehingga membuat mereka pun di sini merasa canggung ketika mereka yang tak sengaja saling nempel saat jalan bersama. Hari esok pun tiba,
Saat ini kita diperlihatkan Rika yang tengah pergi ke berbagai tempat wisata untuk memfoto beberapa spot yang indah di sana. Yang mana hal tersebut akan ia gunakan sebagai dokumentasi tentang tempat kencan dari Rika dan juga Ohara. Dan bahkan Rika juga telah merancang berbagai rencana dengan Ohara, mulai dari awal mula mereka yang jatuh cinta hingga rencana mereka yang akan menikah. Namun sayang karena rencana ini hanyalah pura-pura, sehingga membuat Rika jadi agak kesulitan untuk memilih jadwal ketemuan dengan Ohara. Lalu mengesampingkan hal itu, di sini Rika merasa agak bersalah kepada Ohara karena dengan usulan anehnya ini sehingga tentu membuat Ohara jadi kerepotan dengan dirinya. Dan di saat Rika yang bimbang dengan keputusan yang ia buat, tiba-tiba Ohara pun sudah berada di sini setelah Ohara yang menyelesaikan urusannya. Lantas di sini Ohara pun akan membantu Rika untuk membuat cerita tentang awal mula dirinya yang melamar Rika. Oleh sebabnya di sini mereka pun memilih untuk naik biang lala yang akan mereka jadikan sebagai tempat lamaran mereka. Dan bahkan di sini Rika juga telah menyiapkan 2 pasang cincin agar kesan lamaran mereka seolah benar-benar nyata. Namun ketika Ohara berusaha untuk mengucapkan kata-kata melamar Rika, tiba-tiba dirinya di sini malah tak bisa berkata-kata, seolah dirinya saat ini belum siap untuk hal ini. Yang mana mungkin karena dirinya dan juga Rika belum menjadi sepasang kekasih, sehingga membuat Ohara di sini pun ragu untuk mengucapkannya. Rika yang tahu pun di sini tidak mempermasalahkannya dan ia meminta Ohara untuk memikirkannya matang-matang. Namun entah mengapa di sini Ohara malah merasa tersipu malu karena seolah mereka saat ini benar-benar akan melakukan pernikahan. Oke, untuk pembahasan anime Kekkon Shourouhon to Desu episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.